bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dan NPM saya 2459201004. Di sini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif, dan dosen pengampu yaitu Bapak Alif Irham Akbar Fatriansyah. Oke, langsung aja langsung ke pembahasan, yaitu apa yang dimaksud dengan SDM yang efektif. SDM yang efektif adalah merujuk pada tenaga kerja dalam suatu organisasi yang mampu bekerja dengan efisiensi, produktivitas, dan kualitas tinggi untuk mencapai tujuan strategis organisasi. SDM yang efektif tidak hanya tentang individu, tapi juga mencakup proses sistem dan kebijaksanakan yang mendukung kinerja optimal mereka. Jadi berikut adalah ciri-ciri SDM yang efektif. Nomor 1 yaitu kompetensi tinggi. Kompetensi tinggi memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, produktivitas maksimal, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat, menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, kepuasan kerja, masa termotivasi, puas terlihat dalam pekerjaan mereka. Jadi itu adalah ciri-ciri SDM yang efektif. Masih banyak ciri-ciri yang lainnya, bisa Anda searching di Google atau di situs-situs AI, masih banyak, yaitu ciri-ciri SDM yang efektif. Mungkin cukup 3 saja yang saya sebutkan. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi SDM yang efektif. 1. Faktor kebijakan organisasi, yaitu struktur organisasi yang jelas, budaya kerja yang positif dalam sistem pengarahan yang adil. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, program pengembangan kompetensi yang terencana untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketiga, keseimbangan kerja dan kehidupan, dukungan terhadap kesejahteraan karyawan termasuk kesehatan mental dan fisik. Lanjut yang selanjutnya, teknologi pendukung, penggunaan alat dan sistem yang mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Yang terakhir yaitu manajemen yang baik, kepemimpinan yang inspiratif, dan manajemen yang adil serta transparan. Lanjut, manfaat SDM yang efektif. Jadi manfaat-manfaat SDM yang efektif, yang pertama, peningkatan kinerja organisasi, target bisnis lebih mudah tercapai. Yang kedua, efisiensi biaya, yaitu pengurangan pemborosan dan peningkatan ROI, return in investment. Inovasi yang lebih baik, mendorong ide-ide baru dan solusi kreatif dari karyawan. Yang terakhir, pengurangan turnover, karyawan lebih betah dan loyal terhadap organisasi. Jadi itu adalah tadi manfaat ya SDM yang efektif. Yang sebelumnya tadi faktor-faktor yang mempengaruhi SDM yang efektif. Kita lanjut yang selanjutnya. Lanjut ke pembahasan pokok, yaitu berikut adalah tentang langkah-langkah dan merencanakan sumber daya manusia SDM yang efektif. Jadi yang pertama yaitu ada analisis situasi dan kebutuhan organisasi. Pahami visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Jadi kita harus memahami visi, misi, serta tujuan strategis organisasi itu biar organisasi itu bisa berkembang dengan baik. B. Identifikasi kebutuhan bisnis jangka pendek dan panjang. C. Analisis struktur organisasi saat ini dan GAP yang perlu diisi. Jadi harus dianalisis apa yang perlu diisi. Lanjut yang kedua, evaluasi sumber daya manusia. Jadi dalam
pembisnis harus ada evaluasi agar apa? Agar kesalahan yang pernah terjadi itu bisa evaluasi dan bisa diperbaiki. Nah, dari nilai evaluasi ini ada apa? A. Lakukan audit SDM untuk mengetahui jumlah keterampilan dan kompetensi yang tersedia. B. Identifikasi kekuatan dan kelemahan tenaga kerja saat ini. C. Evaluasi tingkat produktivitas dan efisiensi. Nah, itu tadi adalah yang evaluasi sumber daya manusia yang ada. Lanjut ke nilai yang ketiga, yaitu peramalan kebutuhan SDM. A. Perkiraan kebutuhan SDM berdasarkan proyeksi kebutuhan bisnis dan proyek yang akan datang. B. Tentukan jumlah karyawan, keterampilan, dan posisi yang dibutuhkan. C. Gunakan data historis, tren industri, dan analisis pasar tenaga kerja. Nah, lanjut ke poin yang keempat, penyusunan strategi SDM. Jadi penyusunan strategi SDM ini ada 3 nilai yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kembangkan strategi rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, jadi kita harus mengembangkan strategi rekrutmen agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bisnis yang kita miliki. Yang B, buat rencana pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang C, rancang program suksesi untuk posisi kritis. Jadi itu tadi penyusunan strategi SDM. Yang kelima, penentuan anggaran SDM. Hitung yang A, hitung biaya yang diperlukan untuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan, serta insentif lainnya. Yang B, pastikan anggaran SDM sejalan dengan rencana keuangan organisasi. Jadi kita harus memastikan bahwa anggaran SDM itu sejalan dengan rencana keuangan organisasi yang kita miliki. Jadi tidak akan ada pembengkakan biaya yang terlalu berlebih. Lanjut ke poin yang keenam, implementasi rencana SDM. Jadi A, jalankan program rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan sesuai rencana. Jadi kita menjalankan program rekrutmen serta pelatihan dan pengembangan itu sesuai rencana yang kita buat. Yang B, komunikasikan rencana kepada seluruh pihak terkait dalam organisasi. Jadi kita harus berkomunikasi tentang rencana-rencana kepada seluruh pihak terkait dalam organisasi yang kita miliki. Yang B, pastikan integrasi rencana SDM dengan operasi bisnis lainnya. Nilai yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, jadi monitoring itu ada 3 nilai yang tercantum di situ. Yang pertama A, pantau pelaksanaan rencana SDM untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan. Jadi kita harus memantau rencana SDM itu untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan yang kita inginkan. Jadi ketika kita sudah terjun, kita harus memantau 100% agar SDM yang kita berikan itu dijalankan dengan baik. Yang B, kumpulkan umpan balik dari manajer dan karyawan untuk mengevaluasi efektivitas. Yang C, revisi dan sesuaikan rencana SDM berdasarkan perubahan kebutuhan organisasi atau pasar. Mungkin cukup itu tugas dari mungkin itu tadi adalah langkah-langkah dan dalam perencanaan SDM yang efektif. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada sisi buruknya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika bermanfaat ya bisa diambil untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.